Jack Louis menambahkan, jika kamu berjanji menemaniku, aku menjamin tidak akan menyentuh dia. Bila tidak, aku akan mengirimnya kembali ke penjara. Jangan bermimpi. Petik 2. Kirana lebih baik mati daripada menyetujui hal itu. Oke, kalau begitu kamu tunggu saja. Jack tersenyum sinis, lalu berbalik dan pergi. Melihat muka pucat Kirana, Nathan meraih tangannya dan bertanya, "Kamu kenapa Kirana? Siapa orang itu barusan?" Kirana menggelengkan kepalanya, "Tidak apa-apa." Tapi Kirana tahu bahwa Jack tidak akan menyerah begitu saja. Kirana gelisah sepanjang jalan. Tapi di tengah jalan, sekelompok orang tiba-tiba mengepung Nathan berempat. Orang-orang itu semuanya adalah anggota tim keamanan, dan satu persatu moncong senapan dingin mengarah ke mereka. Kirana ketakutan sehingga dia memegang tangan Nathan dengan erat, wajah sangat pucat. James dan istrinya juga sama, mereka terkejut. Mereka tahu bahwa ini adalah pembalasan dendam dari Jack Louis. Pimpinan pengamanan berseragam hitam, di balik kacamatanya dia melihat dingin ke Nathan, "Louis, apa ini penjahat yang Anda maksud?" Jack berkata dari samping, "Ya, Pak Martin, aku beritahu Anda, orang ini baru saja kembali dari penjara hari ini. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perjamuan semacam ini? Aku curiga tujuannya tidak murni. Jika ada yang tidak beres pada acara ini, Pak Martin juga tidak mampu menanggungnya." "Apa, benarkah?" Martin, wakil kepala pengamanan, bertugas menjaga keamanan di sini, dia tidak tahu bagaimana caranya Nathan bisa masuk kemari. Jack tersenyum bangga pada Kirana, dan berkata kepada Martin, "Apapun situasinya, Pak Martin, aku sarankan untuk menangkapnya terlebih dahulu. Kita harus menghilangkan segala risiko yang mungkin terjadi." Petik 2. "Ya, kamu bisa datang ke sini setelah keluar dari penjara. Periksa surat undangan mereka dulu." Martin berkata dengan dingin. Sekarang James dan istrinya serta Kirana tercengang. Mereka sama sekali tidak ada surat undangan. "Cepat keluarkan surat undangannya." Jack Louis mendesak mereka. "Kami tidak memiliki surat undangan." Nathan berkata dengan santai. "Haha, Pak Martin, kamu dengarkan. Mereka sama sekali tidak punya undangan. Ini pasti ada masalah." Jack mendengar mereka tidak ada surat undangan, langsung girang. Martin langsung memerintahkan pengawal, bawa mereka keluar. Kirana langsung panik. Jika mereka tertangkap, dia dan orang tuanya pasti tidak selamat. Tapi Nathan pasti akan dimanipulasi untuk dimasukkan kembali ke penjara oleh Jack. "Tunggu, kami masuk melalui pintu pemeriksaan di depan. Apa hak kamu bilang aku bermasalah?" Petik 2. Kirana berkata dengan marah. Jack mencibir, "Tidak mungkin. Siapapun yang masuk ke sini membutuhkan undangan. Bahkan tuan rumah perjamuan hari ini, Dewa Kunlun, juga memiliki undangan. Jika tidak ada undangan, pasti ada masalah." "Yah, aku belum pernah mendengar ada orang yang masuk tanpa undangan." Petik 2. Ketua tim pengawal, Martin, berkata dengan pasti. "Para petinggi yang datang ke perjamuan hari ini semuanya datang dengan undangan. Bawa mereka semua." Tanda seru petik 2. James dan istrinya memejamkan mata ketakutan. Masalah terus ada. Kirana juga ketakutan. Jack tertawa dan berkata, "Kirana, terimalah takdirmu. Siapa suruh kamu tidak menyetujui tawaranku?" Petik 2. Siapa yang bilang harus menggunakan undangan untuk masuk? Tiba-tiba, suara Nathan terdengar. Semua orang menatapnya dengan heran. Kirana menarik Nathan dan memberi isyarat untuk tidak berbicara. James dan istrinya semakin ketakutan. Apakah Nathan akan membuat masalah lagi? Nathan mengelus pundaknya, "Bisakah kamu mempercayaiku lagi?" Kirana mengangguk, "Baiklah.
Mata Nathan tertuju pada Martin. Tanyakan saja pada bosmu, katakan saja apakah Nathan Clark bisa masuk tanpa undangan. Hahaha, apakah otak orang ini rusak di penjara? Kamu pikir kamu siapa? Jack dan yang lainnya tertawa sampai perut mereka sakit. Martin kesal dengan kata-kata Nathan, dan berkata dengan marah, "Oke, kalau begitu aku tanyakan kepada pemimpin apakah dia mengenal Anda." Jack tertawa terbahak-bahak. Mereka senang melihat peristiwa konyol ini. Ada banyak orang di sekitar. James dan istrinya serta Kirana menundukkan kepala. Malu, memalukan. Martin menggunakan earpiece untuk bertanya kepada Stone, pemimpin tim keamanan. Ketika ada balasan suara dari earpiece, wajah Martin berubah drastis. Matanya menatap Nathan dengan penuh ketakutan. Aku mengerti, Papa Ketua. Martin terbata-bata. Jack memandang Martin dengan penuh harap, bagaimana? Pak Martin. Rak. Jawabannya adalah tamparan di wajah. Tamparan itu membuat Jack terpelanting ke belakang, mulut Jack penuh darah, dan kehilangan beberapa gigi. Pak Martin, kenapa? Jack menatap Martin seakan tidak percaya. Martin melangkah maju dan menonjoknya lagi, darah Jack berceceran. Kenapa? Anda demi membalas dendam pribadi Anda dan sengaja melecehkan Nyonya Clark. Meskipun mereka tidak memiliki undangan, mereka adalah tamu yang sah. Sebaliknya, Anda mengganggu ketertiban acara dan membuat suasana jadi buruk. Pengawal, bawa dia pergi. Kurung dia beberapa hari. Perintah Martin. Dua penjaga keamanan di sebelahnya melangkah maju dan menyeret Jack seperti anjing. Tuan dan Nyonya Clark, maaf telah berbuat salah. Martin tidak berani berlama-lama di sana, dan segera membawa bawahannya pergi. Adegan yang tiba-tiba ini, membuat Kirana tercengang. Apa yang telah terjadi? Bukankah mau menangkap mereka? Mengapa dalam sekejap Jack yang ditangkap? Situasi apa ini? Mereka bertiga menatap Nathan. Ini terjadi tepat setelah dia mengatakan namanya. Kirana menatapnya dengan curiga, bisakah kamu menjelaskannya? Sangat sederhana. Meskipun kita tidak memiliki undangan, kita masuk secara legal, dan kita tidak ada masalah. Dan yang dilakukan Jack adalah mengganggu ketertiban acara ini. Kamu melihatnya kan, ada berapa banyak orang di sana? Seberapa buruk dampaknya? Jika yang datang hari ini adalah Dewa Kunlun, bila tahu hal semacam ini terjadi, jangankan si Jack, bahkan pemimpin Irfan Wilson tidak mampu menanggungnya. Petik 2. James segera berkata, paham, selama kita bisa buktikan kita masuk secara legal. Ibu mertua juga mengangguk, iya benar. Kirana merasa ada masalah, tapi sepertinya penjelasannya masuk akal. Wajar. Saat Nathan menoleh, cahaya dingin melintas di matanya. Dia sebenarnya mendengar semua yang dikatakan Jack barusan. Kali ini, dia tidak hanya dikurung beberapa hari, tetapi dia akan membusuk di penjara. Pesta makan malamnya sangat sederhana, tetapi semua orang penting datang. Setelah James bertiga mendapat tempat duduk, mereka tidak berani bergerak atau berbicara, mereka bahkan tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Ayah, Ibu, kenapa kalian begitu tegang? Berkeliling saja, bisa berbaur dengan banyak orang. Nathan tertawa. James dan istrinya saling memandang, tetapi mereka tetap tidak berani bergerak. Kirana memiringkan kepalanya dan menatap Nathan dengan rasa ingin tahu, sepertinya kamu tidak takut sama sekali. Ketenangan Nathan membuat Kirana dan ketiganya memiliki ilusi, sepertinya Nathan sangat terbiasa dengan kesempatan seperti itu. Nathan tersenyum, apa yang aku takutkan dari mereka? Kirana pikir-pikir, dia di penjara menghadapi orang-orang yang sangat kejam, pasti sudah terbiasa. Jadi Kirana berhenti bertanya. Ada semakin banyak orang di ruang perjamuan.
Irfan Wilson dan beberapa petinggi Anhemia juga berdatangan dan dikerumuni oleh banyak orang. James, aku lihat semua orang membawa hadiah. Bahkan sekretaris di samping Irfan Wilson membawa kotak hadiah. Tampaknya keluarga kita belum menyiapkan hadiah. Petik 2. Ucap Amanda tiba-tiba. Setelah melihat semua orang, memang benar. Hanya keluarga mereka yang tidak membawa hadiah, semua orang telah membawa hadiah. Semua orang berkumpul, menunggu menyerahkan hadiah. Hanya mereka yang berada di pojokan, terlihat jelas. Banyak orang memandang mereka. Itu karena kita tidak mengerti tata krama, aku tidak menyadarinya. Petik 2. James menunduk. Amanda juga berkata, ya, ayah dan Adrian tadi di luar juga membawa banyak hadiah. Kirana menghela nafas, ini salahku, aku tidak yakin aku bisa masuk sebelumnya. Petik 2. James juga mengangguk, apakah kita butuh mengutus seseorang untuk mengirim beberapa hadiah sekarang? Masih ada waktu. Nathan segera menolak, ayah, ibu, Kirana, jangan khawatir, mungkin Dewa Kunlun tidak suka yang memberi hadiah. Petik 2. Bukankah, ini adalah aturan? Celetuk Kirana. Nathan tersenyum, aku merasa bahwa Dewa Kunlun menghargai mereka yang tidak memberikan hadiah, percaya atau tidak. Kirana menggelengkan kepalanya, aku tidak percaya. Mohon like dan subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang, terima kasih.